Iuran BPJS Kesehatan kembali jadi pembahasan setelah sebelumnya DPR mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020 lalu. Kini Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan keputusan tersebut sudah diketok oleh Mahkamah Agung pada Kamis 27 Februari lalu. Nah, lalu seperti apa nih ke depannya? Oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam iuran batal naik, BPJS Kesehatan gulung tikar. Kita lihat di slide yang pertama, jadi Mahkamah Agung ini telah mengabulkan judicial review peraturan presiden yang mengatur iuran BPJS Kesehatan. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 lalu yang sudah diteken oleh Presiden Jokowi dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Nah, kita lihat ini iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP setelah iuran dinaikkan pada 1 Januari lalu, yaitu untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 sebesar Rp42.000. Kemudian untuk kelas 2 menjadi Rp110.000 dan untuk kelas 1 menjadi Rp160.000. Jadi kenaikannya ini rata-rata hampir 100% gitu ya. Nah, dengan dibatalkannya pasal terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka iuran BPJS Kesehatan ini kembali ke iuran semula, yaitu kalau kita lihat ini untuk kelas 3 Rp25.500, untuk kelas 2 Rp51.000 dan untuk kelas 3 Rp80.000. Nah, keputusan Mahkamah Agung ini bermula saat komunitas pasien cuci darah keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke Mahkamah Agung dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Dan kemudian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan itu. Meski begitu, BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan oleh Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres nomor 75 tahun 2019 ini. Nah, kalau nggak dinaikin gimana nih jadinya? Nah, adanya potensi bangkrut. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah mengungkapkan kalau iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan ini bisa bangkrut. Pasalnya defisit BPJS Kesehatan ini terus membengkak setiap tahunnya. Menurutnya layanan untuk para peserta ini tidak mungkin dihentikan, apalagi masalah kesehatan kan sangat penting. Nah, oleh karena itu kebijakan kenaikan iuran dinilai cara yang paling tepat. Nah, BPJS Kesehatan pun ini kalau telat bayar ke rumah sakit juga bisa mendapatkan sanksi, yaitu denda 1% dari setiap klaim yang masuk. Nah, dengan denda itu maka kerugian yang akan ditanggung oleh negara melalui suntikan dana yang tentunya ini terus merugikan negara gitu. Jadi jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka defisit akan semakin lebar. Nah, lalu bagaimana nih dengan yang sudah terlanjur bayar kenaikan iuran? Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum memberikan keputusan mengenai nasib peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar sesuai dengan tarif yang sudah dinaikkan tersebut. Apakah dana yang telah dibayarkan peserta ini akan dikembalikan atau didebet ke bulan sebelumnya. Kemudian dana yang telah digulir pemerintah ke BPJS Kesehatan sebesar Rp13,5 triliun ini akan kembali ditarik atau tidak, ini juga belum diputuskan. Selanjutnya kita lihat sebenarnya bagaimana sih defisit dan juga potensi defisit BPJS ke depannya gitu. Kita lihat ini sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu BPJS Kesehatan ini terus mengalami defisit. Pada tahun 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp9 triliun. Kemudian disuntik oleh pemerintah sebesar Rp5 triliun. Kemudian di 2016 ini kita lihat turun menjadi Rp6 triliun dan kemudian disuntik pemerintah Rp6 triliun. Namun pada 2017 ini meningkat menjadi Rp13,5 triliun dan di 2018 naik lagi menjadi Rp19 triliun dengan kemudian diberikan suntikan dana sebesar Rp10 triliun. Dan kemudian pada 2019 ini BPJS Kesehatan mengestimasi bakal defisit mencapai Rp32 triliun. Jadi potensi ya. Dan sebelum akhir 2019 lalu pemerintah sebenarnya sudah menyuntikkan dana hingga Rp13,5 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisit yang diperkirakan mencapai Rp32 triliun ini. Namun meski sudah diberikan Rp13,5 triliun ini masih ada potensi gagal bayar hingga Rp15,5 triliun. Jadi dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan, ini akan kembali mengalami defisit, bahkan kalau kita lihat ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang serba salah gitu ya, kalau dinaikkan akan memberatkan masyarakat. Tapi di satu sisi jika iuran tidak dinaikkan, defisit yang makin melebar semakin di depan mata gitu. Kita lihat ini potensi defisit terus membengkak tahun-tahun
ke depan gitu. Di tahun 2020 39,5 triliun rupiah, bahkan di tahun 2024 ini dapat mencapai 77 triliun rupiah jika iuran tidak dinaikkan. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih muter otak gitu ya. Jadi gimana sih cara membuat BPJS Kesehatan lagi-lagi tidak defisit gitu di tengah dibatalkannya kenaikan iuran. Sri Mulyani meminta masyarakat juga melihat gitu BPJS Kesehatan ini sebagai sebuah sistem keseluruhan. Kita lihat tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi katanya kita minta BPJS Kesehatan transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa, itu semua kita rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama. Bukan satu institusi dan ini dilakukan pemerintah. Kita terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan sustain. Nah selain itu menurut Sri Mulyani keputusan yang diambil terhadap BPJS Kesehatan termasuk dengan menaikkan tarif itu sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan matang. Termasuk ke seluruh rakyat Indonesia. Nah jika dibatalkan maka ini akan mempengaruhi sustainabilitas BPJS itu sendiri. Nah adapun soal aspek keadilan gitu yang digadang-gadang ini ada masyarakat miskin yang hingga saat ini totalnya 96,8 juta dibayarkan juga oleh pemerintah karena tidak mampu. Nah seharusnya bagi yang mampu Mbok Yo ikut gotong royong gitu ya dengan dibagi menjadi 3 kelas tersebut. Kita lihat sebenarnya apa aja sih sebenarnya upaya yang diupayakan oleh pemerintah. Jadi berbagai langkah diupayakan agar BPJS Kesehatan tidak tekor terus-menerus. Dan untuk memperkecil defisit ini ada 3 opsi yang diupayakan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah dengan menyesuaikan besaran iuran. Nah kedua kemudian menyuntik dana tambahan dan opsi ketiga mengatur ulang manfaat yang diberikan. Untuk opsi pertama ini sudah dilakukan pemerintah dengan Perpres nomor 75 tahun 2019 pada pasal 34 ayat 1 dan 2. Namun pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran. Kemudian opsi kedua ini juga sudah dilakukan. Pemerintah sudah menyuntikkan total dana ke BPJS Kesehatan ini sebesar 25,65 triliun rupiah sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Maka tinggal opsi yang ketiga yaitu dengan mengatur ulang manfaat yang diberikan. Namun yang jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan data-data yang salah sudah diperbaiki gitu. Jadi tidak ada penyalahgunaan berupa manipulasi data karyawan hingga memberikan pelayanan yang semestinya untuk tiap pembayar iuran.